Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru yang ada di dunia ini. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Wayan Rinaya DSW, seorang pencinta penghobi tanaman vanili. Kenapa saya berani mengklaim diri saya orang pencinta dan penghobi tanaman vanili? Karena di lahan yang sempit saya manfaatkan untuk menanam vanili. Contohnya seperti ini. Saya menjadi petani tidak akan merasa berkecil hati ketika lahan saya sempit. Tapi bagaimana saya berusaha lahan sempit saya jadikan lahan produktif. Walaupun pada saat ini belum sesuai dengan harapan, tapi itulah proses yang harus saya jalani. Sehingga saya bisa nantinya menjual buah vanili, produk vanili yang kita tahu bersama bahwa vanili adalah harga termahal kedua dari hasil pertanian yang ada di dunia sesuai dengan WHO. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, dari renungan saya seorang petani, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman petani dimanapun Anda berada. Kita jadi petani tidak cukup dengan kita menjadi petani pintar ataupun cerdas. Tapi satu hal yang penting dalam hidup ini ketika kita menjadi petani adalah kejujuran. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa kejujuran adalah penting kita selaku petani? Ketika kita nanti memproduksi buah vanili, ketika kita nanti mampu menghasilkan dari tanaman yang kita rawat bertahun-tahun, sehingga kita akan mendapatkan income dari penjualan tersebut, pentingnya kita jujur untuk bagaimana membuat sesuatu yang sesuai dengan spek ataupun kualitas yang kita harapkan. Karena kalau khusus untuk berbudidaya vanili, ketika petaninya tidak jujur, artinya bagaimana memberikan laporan terhadap umur daripada buah vanilinya, sehingga kita petani sering dengan melihat kita sudah memvonis bahwa buah vanili itu tua. Ternyata ketika kita tidak melakukan registrasi di kebun kita sendiri, pencatatan pada saat proses pengawinannya, sehingga buah vanili yang kita panen karena kita berorientasi pada uang, jelas sudah tidak sesuai yang kita inginkan untuk mencapai buah vanili yang berkualitas. Karena apa? Mungkin saja buah vanili kita masih umur di 5 bulan sudah kita panen. Itu contohnya petani-petani harus jujur, jujur kepada pembeli. Karena pada kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang bergerak di bidang jual beli hasil bumi, baik itu vanili, cengkeh dan lain-lainnya. Karena ini nanti di tahun 2021 teman-teman petani vanili dimanapun berada akan ada yang panen. Maka saya seorang petani vanili dan pencinta tanaman vanili dan bertujuan untuk mengembalikan kualitas dari buah vanili Bali, bahkan secara umum adalah Indonesia. Saya mengharapkan sekali kerjasama Anda yang suka jual beli hasil bumi. Saya secara pribadi dan kita diatur oleh beberapa perundang-undangan tidak boleh membatasi orang untuk melakukan usaha. Maka saya hanya mengharapkan kejujuran dari kalian-kalian semua, bapak, ibu, saudara saya yang bergerak di bidang jual beli hasil bumi. Belilah buah vanili yang tua. Karena dengan membeli buah vanili tua, Anda juga membantu untuk mengembalikan kualitas daripada buah vanili kita di Indonesia. Kita patut bangga dan berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan kita bisa hidup di negara yang tropis, negara yang agraris seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Dari Sabang sampai Merauke, dari dataran rendah sampai dataran tinggi, kita bisa menanam vanili. Sedangkan di negara lain seperti Eropa, dia susah untuk menanam vanili. Padahal vanili ini dibutuhkan oleh dunia. Eropa terutamanya dia sangat senang sekali dengan aroma vanila, rasa vanila, dan parfum vanila. Maka ini adalah merupakan kesempatan besar untuk bagaimana kita menjadi pembudidaya vanili yang lebih berkualitas, sehingga buyer nantinya akan senang membeli buah-buah vanili kita yang ada di Indonesia. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara kualitas, tentunya itu butuh proses. Proses bagaimana kita merawat tanaman agar subur sehingga mengeluarkan buah juga yang unggul.
Karena keunggulan bibit vanili tidak akan muncul ketika Anda tidak melakukan proses untuk berbudidaya vanili yang lebih baik, yaitu merawat dengan baik, memberikan asupan nutrisi, media yang baik, bibit yang baik, perawatan yang baik. Tentunya kita akan susah untuk mendapatkan buah-buah vanili yang berkualitas. Maka saya sendiri, Wayan LBSW, selaku ketua perkumpulan petani vanili Singaraja Bali yang mungkin dan bukan mungkin lagi, saya mengharapkan dan saya harus lakukan bagaimana PPPSB ini menjadi perkumpulan petani vanili seluruh Bali. PPPSB yang didasari dari perkumpulan petani vanili Singaraja Bali bisa meningkat menjadi perkumpulan petani vanili seluruh Bali. Karena tidak menutup kemungkinan itu akan bisa kami wujudkan ketika anggota saya lebih banyak lagi di setiap daerah yang ada di Provinsi Bali. Bahkan PPPSB tidak menutup ketika ini akan tergabung banyak petani-petani yang pintar, yang cerdas dan jujur, sehingga akan berkembang ke daerah-daerah lain seantero Indonesia ini. Baik teman yang di Sulawesi, di Jawa dan dimanapun. Tapi dengan syarat Anda akan saya ajak bergabung ketika Anda memiliki daripada 3 yang tadi. 1, Anda mulai bagaimana ikut belajar bersama saya, cerdas, pintar untuk mengamati tumbuh kembangnya vanili. Apa yang kendala-kendala yang kita hadapi menjadi pembudidaya vanili itu kita pelajari bersama. Karena kalau untuk kita mencari kualitas yang lebih baik, kejujuran adalah mutlak dibutuhkan, seperti apa yang saya tadi sampaikan. Ketika petani berani jujur, bagaimana kita kalau tanaman kita sudah memakai pupuk organik dan lain sebagainya. Marilah dari sekarang, kalau menanam vanili, menurut pengalaman saya, ketika kita menanam vanili dengan menggunakan pupuk organik itu lebih akan tahan panjang umurnya. Ya, tapi saya tidak boleh juga membatasi orang ketika dengan alasan-alasan tertentu harus memakai pupuk kimia. Itu adalah hak prerogatif teman-teman, hak saudara-saudara selaku petani. Tapi kalau saya pribadi, kalau sebisa mungkin Anda kurangilah menggunakan pupuk kimia, mulailah Anda kembangkan berbudidaya dengan pola organik. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, dalam renungan saya seorang petani di dalam hari yang baik, syukur saya sehat seperti ini walaupun masih tidak sempurna seperti orang-orang lain. Itu merupakan suatu kekayaan yang sangat luar biasa diberikan Tuhan kepada saya. Maka dengan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan memberi semacam motivasi dan bagaimana teman-teman merasa terinspirasi ketika saya berbicara. Saya sendiri masih belajar untuk bagaimana saya merubah sikap, mental, dan karakter saya. Karena saya ada pengalaman dari hidup saya, usia saya 40 tahun lebih seperti ini. Janganlah pernah berkecil hati ketika kita mendapatkan suatu kegagalan. Jadikanlah kegagalan sebagai motivasi kita lebih belajar dan bangkit kembali. Karena orang yang bangkit dari kegagalan akan mendapatkan kesuksesan. Walaupun tidak semudah seperti kita memakai cabai pedasnya sekarang juga. Itu butuh proses dan lain sebagainya. Para sahabat dimanapun Anda berada, carilah hikmah-hikmah kita selaku manusia, apapun latar belakangnya. Ketika kita mati juga tidak akan membawa uang, itu benar. Tapi sebenarnya ketika hidup ini kita tanpa uang, tidur pun akan susah. Alangkah enaknya ketika kita punya uang, mungkin mimpi pun akan lebih indah. Maka daripada itu, dengan 3 modal tadi, menjadi petani cerdas, pintar, dan jujur, kita syukur-syukur nanti menjadi petani akan menjadi petani-petani yang sejahtera. Saya mohon doa dan dukungan teman-teman semua dengan subscribe, like, dan komen daripada video saya ini. Saya akan terus memberikan hal-hal yang positif yang memotivasi teman-teman. Kalaupun teman-teman merasakan bahwa apa yang saya sampaikan ini sebagai motivasi, seandainya apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati ibu, bapak, saudara, petani dimanapun Anda berada, mohon dimaklumi. Inilah gacoran seorang petani vanili autodidak dari Singaraja Bali, tepatnya di Desa Ambungan, Kecamatan Tekusade, Kabupaten Buleleng. Hidup saya pun belum begitu sukses dibandingkan orang-orang yang lebih sukses.
tapi syukur nanti karena saya mulai belajar bergaul dengan orang-orang sukses. Seperti ibarat tumbuh-tumbuhan, saya juga akan terpengaruh dan terkontaminasi dengan kesuksesan teman-teman yang lain. Karena apa? Baik tumbuh-tumbuhan manusia, seperti tumbuh-tumbuhan misalnya kita ketahui bersama, ketika kita rangsang dengan pupuk-pupuk yang buahnya lebat dan lain sebagainya, dengan VOC yang bahan dasarnya dari buah lebat, syukur-syukur juga paneli terangsang akan berbuah lebat. Begitu juga manusia. Ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang sukses, syukur-syukur kita juga akan ikut menjadi orang sukses. Memang hidup ini adalah dua pilihan, baik dan buruk. Karena memang tidak semua yang buruk akan menghasilkan hal yang buruk. Hal yang buruk juga bisa menghasilkan hal yang baik. Tapi bagaimana kita mencari dari keburukan itu, tentu juga ada kebaikannya. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya Wayan Rina YDSW tetap akan mulai belajar tidak membuli ataupun bagaimana menjelekkan orang lain, tapi bagaimana kita menghargai orang lain. Karena dengan menghargai orang lain, kita juga menjadi manusia akan lebih dihargai. Karena hukum keseimbangan karma dalam kehidupan bukan akan kita dapatkan di kemudian hari, tapi akan kita dapatkan sekarang ini. Hingga mungkin cukup begitu dulu siaran berbagi renungan seorang petani paneli dari Singaraja Bali. Semoga bermanfaat. Saya tutupkan untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat kaya luar biasa. Semoga petani semakin sejahtera. Terima kasih. Next. Om Swastiastu, para sahabat tani paneli yang ada di Pulau Bali. Hari ini tiang update terkait dengan tanaman percontohan dari Pulau Tani Paneli Singaraja Bali. Ini menggunakan media tanam yang namanya saya beri nama Panca Media. Saya produksi sendiri di BM Brigataya. Kebetulan tiang ownernya sendiri. Inilah perkembangannya, murni 100% menggunakan pupuk organik juga, berimbang antara Panca Media dan pupuk nah, ini teman-teman, inilah hasilnya. Ini sudah saya dapat jual sulurnya sekitar 400 meter sulur, umur tanaman masih usia 9 bulan, dan bibit ini saya sebarkan ke Kalapas Narkotika Bandung. Semoga teman-teman menjadikan referensi ini bagaimana kita menjadi petani-petani paneli yang organik sehingga tanaman kita memiliki usia yang lebih panjang. Ini contohnya batang sarusa, teman-teman. Ini tanaman yang memakai media tanam Panca Media. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Sukses.